Apakah setiap kali kita masuk masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kita lihat para sahabat? Dan gak ada riwayat. Para sahabat sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah duhur. Sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah subuh. Sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah maghrib. Ya, tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah isya, hadisnya dhaif ya. Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Karena sholat tahiyatul masjid itu khusus bagi orang yang datang ke masjid dan dia tidak langsung sholat, tapi duduk. Kalau tadi pagi antum masuk masjid kan langsung sholat qobliyah subuh atau langsung sholat subuh, perlukah tahiyatul masjid? Nggak perlu. Gitu. Beda kalau antum masuk masjid mau kajian duha jam 9 misalnya, kan langsung duduk tuh dengerin kajian. Jangan langsung duduk, sholat dulu tahiyatul masjid. Atau antum datang mau dengerin khutbah Jumat, kan langsung duduk dengerin. Jangan, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Adapun datang langsung qobliyah subuh, datang langsung qobliyah duhur, datang langsung sholat duhur, perlukah tahiyatul masjid? Jawabnya tidak perlu. Itu yang dipahami oleh para sahabat ya, karena sahabat lebih tahu. Sahabat kan melihat Nabi dan lebih faham dari kita. Para sahabat melihat Nabi tiap hari masuk masjid 5 kali minimal sehari. Ngapain? Nabi masuk masjid 5 kali minimal sehari ngapain? Mau ngimamin sholat ya kan? Kan beliau selalu jadi imam. Nah, dilihat oleh para sahabat, sebelum beliau ngimamin, Nabi tahiyatul masjid dulu nggak? Ah, ini dia. Nabi tahiyatul masjid dulu nggak? Enggak, langsung ngimamin. Nggak ada riwayat. Tar dulu Bilal, jangan qomat dulu, aku mau tahiyatul masjid dulu. Nggak ada. Begitu datang langsung ngimamin. Beliau nggak sholat tahiyatul masjid. Para sahabat ngelihat ini, maka para sahabat paham. Kalau kita kan nggak lihat. Gitu. Kita tahu dari para sahabat, dari Anas bin Malik, dari Aisyah, dari Abu Hurairah. Mereka yang menceritakan kepada Mujahid, kepada Tawus, kepada Atha bin Abi Rabah. Mereka menceritakan lagi kepada yang di bawahnya, Abu Hanifah, Malik, terus sampai kepada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dicatat dan selesai. Selesai, nggak ada pencatatan hadis lagi kan? Setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi sudah nggak ada lagi. Ulama-ulama setelah mereka nggak ada yang meriwayatkan hadis. Antum pernah dengar hadis riwayat Ibnu Taimiyah? Itu pernah dengar? Hadis riwayat Ibnu Katsir, hadis riwayat Ibnu Qayyim? Nggak ada. Terakhir itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Maka jangan mengatakan penulisan hadis itu di zaman Imam Bukhari, dimulai di zaman Imam Bukhari, ini salah total, salah fatal. Penulisan hadis terakhir kali di zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Itu terakhir kali. Habis itu sudah tidak ada lagi periwayatan hadis, penulisan hadis. Terakhir kali. Pertama kali di zaman siapa? Penulisan hadis pertama kali di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Tentu harus dengan dalil. Saya sampaikan karena banyak syubhat yang mengatakan hadis ditulis 1 abad setelah Nabi wafat. Banyak penyimpangan, gini gitu, ini masalah politik segala macam. Ini kaum Rafidhah yang menyebarkan syubhat seperti ini. Ya, penulisan hadis pertama kali di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa antum enggak tahu ucapan Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah? Enggak, hafidtu min Rasulillahi wi'ain. Aku hafal dari Rasulullah itu 2 wi'a. Wi'a itu wadah besar. Kata kita gampangnya karung lah. Aku hafal dari Rasulullah 2 karung hadis. Maksud 2 karung ini 2 jenis ilmu. Bukan jumlahnya sama-sama sekarung, bukan. 2 jenis ilmu. Yang jenis pertama aku sampaikan kepada umat ini.
kepada para tabi'in tentang sholat, tentang puasa, tentang riba, tentang halal haram, tentang bagaimana adab masjid, bagaimana membangun masjid, aku sampaikan. Yang satu lagi, kalau aku sampaikan, lakutiat hadzal bulku. Kalau aku sampaikan juga, mungkin leherku sudah digorok orang, karena isi fitnah. Ramalan-ramalan nubuat Nabi bahwa nanti akan terjadi begini, terjadi begini. Tidak ada yang meriwayatkan hadis lebih banyak dariku, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As lebih banyak dari aku. Kenapa? Kenapa kata Abu Hurairah? Karena dia bisa nulis, aku nggak bisa nulis. Aku buta huruf, aku cuman mengandalkan hafalan. Adapun Abdullah bin Amr bin As bisa nulis. Berarti hadis Nabi sudah ditulis belum? Iya sudah ditulis. Abdullah bin Amr bin As menulis. Kemudian riwayat Ali. Ali kan pernah ditanya, betul wahai Ali, Rasul mewasiatkan rahasia kepada engkau untuk menolak syubhat Syiah? Ya, kata Ali, tidak. Aku tidak menulis apa-apa dari Nabi kecuali ini. Disebutkan beberapa riwayat dari Nabi, hadis-hadis Nabi disebutkan di situ. Ini ada di Sahih Bukhari. Berarti Ali catat juga. Nabi sedang khutbah. Khutbah Nabi isinya apa? Hadis. Hadis kan sabda Nabi. Selesai khutbah, ada yang bilang, ya Rasul, kami akan bawa khutbahmu ke kampung kami, ke daerah kami. Ini rupanya orang jauh, bukan orang Madinah. Ya, tolong catatkan khutbahmu untuk kami bawa. Kata Nabi, catat. Nah, Nabi menyuruh kepada beberapa sahabat yang bisa nulis, catat bawa. Apa ini kalau bukan pencatatan hadis? Ya, jadi sudah ada. Maka jangan menyangka bahwa hadis baru ditulis 1 abad setelah Nabi wafat, terjadi banyak kekeliruan. Ini syubhat. Ya, untuk meninggalkan hadis lalu berkutat di Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Firqah dolal, terutama orang liberal, itu senang berpegang pakai Al-Quran, nggak mau pakai hadis. Kenapa? Antum tahu rahasianya? Dan ini ucapan Umar. Luar biasa Umar. Jika Umar hari ini masih hidup, beliau akan menikmati apa yang beliau ucapkan. Beliau mengatakan nanti akan muncul firqah dolal, aliran-aliran sesat. Jangan lawan mereka dengan Al-Quran, jangan. Lawanlah dengan sunnah, dengan hadis. Kenapa? Lil Qur'ani wujuh. Al-Quran itu punya banyak wajah. Mau ditafsirkan kemana bisa. Orang yang tidak mau maksa istrinya pakai jilbab, tidak mau maksa anaknya sholat, ada ayatnya. Dia suruh anaknya sholat, nggak mau. Dia suruh istrinya pakai jilbab, istrinya nggak mau. Lalu dia diem, udahlah, biarin aja, nggak mau. Ketika ditanya, kok nggak dipaksa terus? Dia jawab pakai ayat, apa? La ikraha fiddin. Nah, lihat, tidak ada paksaan dalam agama. Lihat, Al-Quran itu dilarikan ke sana kemari bisa. Maka Umar mengatakan jangan lawan dengan Al-Quran. Mereka masih bisa ngomong. Lawan dengan hadis, bungkam mereka. Ya kalau pakai hadis, apa kata Nabi? Umur 10 tahun kamu sholat, pukul. Pukul, mau ngomong apa dia? 10 tahun pukul, gimana 20 tahun? Gimana 30 tahun? Mau ngomong apa dia? Kalau pakai hadis. Ya. Kemudian tentang dayus, membiarkan istrinya membuka aurat di depan laki-laki lain, maka dia suami dayus, terancam tidak akan mencium bau surga. Mau dikemanakan sabda Nabi ini? Kalau Al-Quran masih kesana kemari. Orang yang membenarkan Islam benar, kami tidak pungkiri, tapi Kristen juga benar. Hindu, Buddha, Konghucu juga benar, kata orang liberal. Lalu disodorkan ayat. Apa? Ayat yang paling pas. Innad dina indallahil Islam. Mestinya kan mereka diam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Masih bisa berkelit dia. Si ulil dipakai, disodori ayat ini.
oleh siapa waktu itu? Ketua Majelis Ulama Jawa Barat kan? Disodori ayat ini, masih bisa berkelit. Gimana berkelit si Ulil? Islam itu aslama yuslimu islaman. Nah, lihat. Dia berkutat di bahasa. Islam itu aslama yuslimu islaman, artinya apa? Menyerahkan diri, ya kan? Itu belajar bahasa Arab kan, menyerahkan diri. Jadi sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah, oleh Tuhan, beragama dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Walaupun dia Kristen, Buddha, Hindu, kalau dia menyerahkan dirinya, jiwanya, raganya kepada Allah, dia akan diterima. Islam itu ada di mana-mana. Karena Islam itu sebuah sifat penyerahan diri. Maka Islam ada di Buddha, ada di Hindu, ada di Konghucu. Ini berkelitnya Ulil masih bisa. Ya suka-suka dia, namanya juga berkelit, ya kan? Ya orang awam kan terkena syubhat ini. Oh iya ya. Apalagi orang Nasara, orang Buddha ya senang banget dengar ini. Dibenarkan sama si Ulil. Nah coba sabda Nabi. Nggak usah jauh-jauh riwayat Bukhari saja. Man sami'a bi Yahudiyun kana au Nasrani. Barang siapa yang mendengar namaku sudah diutus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain, kok tidak mengikuti syariatku? Tidak sholat seperti caraku, tidak puasa seperti puasaku, tidak zakat seperti zakatku, tidak bermanhaj seperti manhajku, maka kekal di neraka. Mau diapain sabda Nabi ini? Nah, lihat. Maka banyak hari ini aliran-aliran sesat yang berusaha sekuat tenaga menjauhkan ahlus sunnah dari hadis, dari sunnah. Udah Al-Quran, 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 ini yang dijamin keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga. Kalau hadis kan nggak ada, nggak dijaga. Ini ucapan batil. Antum jangan mau terkena subhat ini. Antum wajib tahu bahwa yang dijaga oleh Allah bukan cuman Al-Quran, tapi juga hadis. Sebab kalau hanya Al-Quran yang dijaga, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat, bayar zakat, ini dijaga keasliannya. Tapi solat subuh berapa rakaat? Solat maghrib 3 rakaat. Cara rukuk seperti apa? Cara sujud seperti apa? Ada di Al-Quran apa di hadis? Di hadis. Kok hadis nggak dijaga? Hadisnya nggak dijaga, tentu sia-sia. Aqimus shalah, dirikanlah solat, ini dijaga perintahnya. Tapi pelaksanaan sholat tidak dijaga oleh Allah keasliannya, tentu sia-sia. Ya memang pada sholat, tapi salah, berarti nggak dijaga kan? Maka secara akal sehat saja, pemahaman yang sederhana saja, kita memahami bahwa percuma Al-Quran dijaga kalau hadis tidak dijaga oleh Allah. Kan jadi salah juga. Buat apa sholat kalau salah? Buat apa puasa kalau salah? Buat apa potong tangan kalau salah? Ya, ada pencuri potong tangan. Potongnya di mana? Di sini. Ini hukum Islam apa hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah. Jangan mentang-mentang potong tangan kemudian pasti benar. Nah, potong tangan yang disunahkan oleh Nabi dijalankan oleh para di pergelangan. Ah, ini dia. Ya, begitu juga sholat. Ya sholat, tapi sholat nisfu Sa'ban, sholat raghaib, ya, sholat dalam rangka memperingati ini itu, ya tentu bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Nah, barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Kalau dijaga kok ada yang dhaif? Kok ada yang maudhu? Katanya dijaga. Nah, siapa yang bisa jawab? Katanya dijaga hadis itu. Kok masih ada yang dhaif? Kok ada yang maudhu? Apa jawabnya? Jawabnya mudah sekali. Apa? Kan ketahuan. Ketahuan kan itu dhaif kan? Ketahuan. Utlubul ilma walau bisin, sarirah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ketahuan itu hadis palsu, la aslalahu. Ya, inna ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini ternyata la aslah, tidak ada asal usulnya. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini ketahuan, bukan sabda Nabi. Berarti kan dijaga, orang ketahuan.
Saya kan nggak tahu, baru tahu ini. Ya salah sendiri nggak belajar, ya makanya belajar. Maka dengerin apa kata para ulama, apa kata Syekh Albani, Syekh bin Baz, para ahli hadis. Ya salah sendiri. Kalau nggak belajar ya jangankan hadis, Al-Quran juga. Ya ada orang mu'alaf baru 3 bulan masuk Islam, kasih bacaan mujarobat. Ini Al-Quran nih, ini Al-Quran. Percaya nggak? Ya percaya. Dia bodoh nggak tahu apa-apa. Padahal itu tulisan-tulisan mujarobat itu, doa-doa nggak karuan itu ya. Antum bilang ini Al-Quran, tentu percaya dia. Iya kan? Ini gunanya kita berilmu. Ya, agar kita tidak terumbang-ambing. Ketika beragama tanpa dalil, luar biasa bahayanya.